Kalau seandainya kita ditanya, negara-negara di benua apakah yang paling miskin? Mungkin sebagian besar dari kita langsung refleks menjawab benua Afrika. Gak heran sih, banyak berita-berita buruk yang sering keluar dari benua ini, mulai dari kemunculan berbagai penyakit, praktek KKN, berbagai perang saudara yang gak ada habisnya, kudeta berdarah, dan berbagai masalah serem lainnya. Uniknya, terlepas dari berbagai masalah yang menghantuinya, benua Afrika sebenarnya mempunyai kandungan berbagai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari aneka tambang, uranium, minyak, emas, perak, tembaga, dan berbagai hal lainnya. Unik nggak sih? Di satu sisi Afrika ini memiliki kekayaan yang sangat melimpah, namun di sisi lain, mereka dipenuhi berbagai masalah yang membuatnya sulit menjadi negara maju. Bener-bener kayak kata pepatah, bagai tikus mati di lumbung padi. Apa sih yang membuat negara-negara Afrika yang sebenarnya sangat kaya bisa sangat terpuruk dan sangat lama majunya? Apakah semua berita buruk yang tadi disebutkan sebenarnya bersumber dari sejarah benua Afrika? Benua Afrika sangat terkenal dengan kekayaan dan keeksotisan. Namun di balik keindahan itu, ada berbagai kisah tragis yang membuatnya terbelakang. Faktor utama keterbelakangan Afrika tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah yang sedikit mempengaruhi kualitas sumber daya. Salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Afrika umumnya kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek untuk mengolah kekayaan sumber daya alam negaranya sendiri agar mencapai kemakmuran. Salah satu gejala masalah ini bisa dilihat dari jumlah anak yang pernah mengenyam pendidikan. Nilainya sangat rendah karena tingginya angka kemiskinan dari rakyatnya. Hal ini mempengaruhi tingkat literasi yang sangat rendah. Jangankan pendidikan, untuk urusan kebutuhan primer seperti pangan, keluarga-keluarga Afrika masih banyak yang kesulitan. Yang mengejutkan adalah, jika kita memakai mesin waktu, sebenarnya ada masa-masa di mana masyarakat Afrika hidup dipimpin oleh sebuah kerajaan yang makmur di benua Afrika. Mulai dari zaman kerajaan Mesir kuno, yang terkenal akan kemajuan di berbagai bidang. Bahkan mereka dapat membangun The Great Pyramid. Ada juga Kartago kuno, yang di masa kejayaannya, wilayahnya membentang sampai ke Spanyol dan sebagian Mediterania. Mereka terkenal dengan kekayaan dan kekuatannya, sampai-sampai menjadi rival dari Republik Romawi. Bukankah dua peradaban kuno itu menunjukkan bahwa dalam sejarah, Afrika pernah menjadi bangsa yang maju, bahkan sangat maju dibandingkan peradaban kuno di tempat lain. Memasuki abad pertengahan, kejayaan Afrika juga masih belum hilang. Kerajaan Zimbabwe merupakan pusat kekuasaan dan perdagangan di Afrika Tengah. Terdapat juga Kekaisaran Songhai yang adalah pengelola dan pengontrol perdagangan Trans-Sahara. Yang paling terkenal dari semuanya adalah Kerajaan Mali. Terdapat Universitas Sankor Timbuktu yang di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan dengan koleksi kurang lebih 700.000 manuskrip. Mansa Musa, yang sering disebut sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah, berasal dari wilayah tersebut. Nggak heran kalau tokoh Black Panthers dan Wakanda sering disebut sebagai versi khayalan dari penguasa Mansa Musa dan Kerajaan Mali. Wow, superhero yang terinspirasi dari Afrika. Mengejutkan, bukan? Meskipun di masa tersebut, Afrika adalah salah satu peradaban yang cukup maju, akan tetapi kolonialisme bangsa Eropa mengubah segalanya, membuat Afrika berubah menjadi benua yang terbelakang. Sebagian dari peneliti percaya bahwa kebijakan kolonial yang ditetapkan di Afrika menjadi cikal bakal keterlambatan pembangunan Afrika modern. Kolonialisme melukai kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan rakyat Afrika yang membuat masyarakatnya merasa lebih rendah dibandingkan bangsa kulit putih. Efek secara psikologis lebih mengerikan daripada efek yang ditimbulkan secara fisik. Dominasi dan superioritas asing meninggalkan bekas dan menciptakan penghalang tak terlihat untuk perkembangan, pertumbuhan, dan inovasi. Namun tak sedikit juga peneliti yang percaya bahwa efek dari kolonialisme sebenarnya tidak terlalu signifikan, bahkan tergantung dari negara penjajahnya. Misalnya bekas koloni Inggris yang biasanya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan koloni Perancis. Beberapa berpendapat
bahwa kemiskinan yang menimpa Afrika sebenarnya telah terjadi jauh lebih awal sebelum era kolonialisme. Dalam buku Guns, Germ, and Steel, terdapat sebuah pendapat bahwa Afrika selalu dalam keadaan miskin. Hal ini diakibatkan sejumlah faktor ekologis yang sedikit banyak berpengaruh dalam perkembangan sejarah. Salah satu contoh dari faktor ekologis ini adalah kepadatan penduduk, di mana sang penulis percaya kurangnya kepadatan penduduk di Afrika membuat perkembangan ekonominya menjadi kurang berkembang. Ia juga percaya kurangnya hewan ternak di Afrika diakibatkan sedikitnya jumlah rumput di tanah Afrika yang sebagian besar beriklim gurun dan belum lagi penyakit khas Afrika lain. Akan tetapi, teori ini dikritik oleh John Thornton yang mengajar sejarah di Universitas Boston. John yang dikenal sebagai pakar di bidang sejarah Afrika berpendapat bahwa benua Afrika, khususnya Sub-Sahara, secara ekologis masih relatif cukup kaya dan memiliki teknologi yang kurang lebih bisa diandalkan sampai abad ke-17. Ia lebih menitik beratkan pada masalah perdagangan budak. Bagi John, ditemukannya benua Amerika dan dimulainya jalur perdagangan budak Atlantik menjadi awal mula dari kemunduran Afrika. Lalu, benarkah demikian? Karena selain dampak eksternal seperti kolonialisme dan keadaan alam, keterbelakangan Afrika juga disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang terjadi antar suku. Benua Afrika memiliki berbagai suku. Peradaban ini, yang seringkali menimbulkan gesekan, terlebih lagi perbedaan bahasa, juga membuat masyarakatnya tidak bisa memahami satu sama lain. Di masa kolonial, kerajaan-kerajaan Afrika melihat orang sebagai komunitas berharga bagi para pedagang Eropa. Orang-orang ini kemudian dijadikan budak untuk dikirim menuju berbagai perkebunan, baik di Amerika Utara, Kepulauan Karibia, atau di Amerika Latin. Hal ini terjadi karena secara fisik, mereka dianggap lebih kuat dan tidak mudah mati terkena penyakit orang-orang Eropa. Hal ini menyebabkan perang besar-besaran antar kelompok Afrika. Suku-suku mulai menyerang dan menangkap rivalnya. Kemudian mereka menjual rakyatnya sebagai budak ke pedagang Eropa untuk dibelikan senjata Eropa yang lebih canggih yang kemudian digunakan untuk berburu budak. Siklus ini terus berputar, menyebabkan Afrika kehilangan sumber daya manusia yang sebenarnya bisa dipakai untuk membangun negaranya. Mungkin kamu bertanya, mengapa mereka sangat membutuhkan senjata Eropa? Singkatnya, untuk memastikan di masa-masa ini, mereka bukan jadi orang yang diburu, melainkan orang yang memburu. Perdagangan budak adalah masa kelam di sejarah manusia, di mana seorang individu bisa memperoleh keuntungan dengan merugikan atau mengeksploitasi manusia lainnya. Masalahnya, tidak ada benua yang mengalaminya lebih parah dibandingkan benua Afrika. Tidak mengherankan jika sampai saat ini, masyarakat di Afrika masih hidup dalam bayang-bayang kelam sejarahnya. Fakta ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara bangsa Eropa menjajah dan mengeksploitasi wilayah Afrika, di mana perkembangan ekonomi cenderung bersifat ekstraktif, yaitu mengambil sebanyak mungkin kekayaan alam di benua Afrika. Setelah merdeka, para pendiri Afrika yang merasa saatnya bangsa Afrika berkuasa atas dirinya sendiri, cenderung memilih paham ekonomi sosialis, di mana negara yang menjadi pelaku utama ekonomi. Terdengar lebih keren dan nasionalis gak? Sudah lama dijajah, kini saatnya kita nikmati sendiri. Maksud dan tujuannya sebenarnya mulia, tapi mengeksekusinya seringkali salah sasaran karena tidak ada organisasi yang bisa menjalankan roda ekonomi dari suatu negara dengan efisien. Terlebih, dalam hal menjalankan perekonomian negara di masa modern, bangsa-bangsa Afrika kurang berpengalaman. Selain itu, beragam kepentingan politik malah memperparah konflik. Tidak jarang, jika sebuah pemilu di Afrika akan berakhir dalam pertumpahan darah. Bahkan terdapat sebuah negara yang tidak memiliki otoritas atas sebagian besar wilayahnya sendiri, seperti Somalia. Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini, kekayaan alam dan mineral habis guna membiayai konflik. Ketidakstabilan politik pemerintahan dan maraknya kasus korupsi makin memperparah situasi yang memang sudah parah. Banyak politisi Afrika mengincar jabatan pemerintah seperti presiden atau perdana menteri hanya untuk memperkaya diri sendiri. Perilaku korupsi ini berdampak pada kemiskinan dan rendahnya pendidikan di masyarakat.
pembangunan infrastruktur kurang optimal, anggarannya sering dikorupsi hingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana pemerintah juga tidak tepat sasaran, alih-alih memilih mesin industri untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi. Negara-negara di Afrika justru menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai investasi jangka panjang. Contohnya seperti pembelian senjata demi kepentingan untuk mempertahankan rezimnya sendiri. Bagi mereka, buat apa mereka memikirkan untuk memberikan anggaran bagi rakyat kalau hal itu membuat mereka mungkin tidak berkuasa lagi atau malah dikalahkan oleh rivalnya? Investasi besar-besaran di bidang pertahanan ini kadang dilakukan tanpa memikirkan apakah negara memiliki cadangan kekayaan. Hal ini menyebabkan munculnya negara demokratik di Afrika justru harus menanggung hutang dari pemerintahan sebelumnya yang otoriter. Pemerataan ekonomi juga tidak maksimal. Banyak daerah-daerah di Afrika yang penduduknya sangat miskin. Bahkan banyak juga yang masih hidup dengan cara primitif seperti menggantungkan hidup dengan berburu hewan liar dan menerapkan pola hidup nomaden. Karena konflik yang berkepanjangan, korupsi di jajaran pemerintah, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, para investor pun enggan menginvestasikan modalnya di negara-negara Afrika. Tentu, para pemodal juga berpikir keras untuk menginvestasikan modal mereka di Afrika, karena bisa-bisa dampak dari semua masalah yang terjadi di Afrika bisa membuat modal yang diinvestasikan tidak mengalami perkembangan. Jadi, jika dihubungkan, sebenarnya faktor-faktor penyebab keterbelakangan bangsa Afrika ini memang berhubungan satu sama lain, yang pada akhirnya bermuara pada kemiskinan, gizi buruk, dan kurangnya pendidikan masyarakat Afrika yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berkembang dan menuju kesejahteraan. Namun saat ini, sudah terdapat beberapa negara di Afrika yang cukup maju. Salah satunya adalah negara Rwanda. Negara ini bangkit setelah dilanda konflik antar etnis yang berkepanjangan. Tapi setelah konflik berakhir, perlahan-lahan ekonomi Rwanda tumbuh dengan mengandalkan sektor pariwisata. Alam Rwanda menawarkan atraksi wisata yang tidak biasa, yaitu bisa melihat gorila gunung dari dekat dan aman. Sebuah atraksi wisata yang jarang atau bahkan tidak dapat ditemukan di negara lain. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, Rwanda bahkan mendapatkan julukan Singapore of Africa. Jika negara-negara lain di Afrika yang sampai saat ini bergelut dengan kemiskinan dan kesengsaraan, mencontoh langkah yang diambil oleh Rwanda maupun negara-negara Afrika yang sedang berkembang, mulai mengakhiri konflik, menata kembali pemerintahan, dan memaksimalkan potensi mereka. Bukan tidak mungkin di masa depan, benua Afrika tidak lagi dipandang sebagai benua yang terbelakang. Menurutmu, apakah yang harus dilakukan oleh negara-negara Afrika agar mereka bisa menjadi negara maju? Yuk share pandanganmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.